Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Steven, 5G02379. Saya akan menjelaskan tutorial bikin rigging di software Isatis. Pertama, data yang kita perluin, collar, XYZ, hole ID, floor roof, itu kita perlu. Dan data AC-nya, from to, dan cutter NI. Di sini karena tadi case-nya nickel, jadi data IV-nya nggak dipakai. Masuk ke Isatis, project manager, kita bikin project baru. Contohnya misalnya UAS Geostat. Kita create project. Pertama kita home dulu, kita import dari hole kita. Atas kita pakai collar, bawahnya kita masukin bawah yang di core sample nih, masukin data size kita. Next. Untuk collar kita matiin kecuali XYZ. Ininya matiin FV dan unnamed ini. Jadi yang kita perlu data XYZ di collar dan from to dan NI di data selesai. Untuk file kita jadiin DH real hole. Kita klik sekali. Oke, import. Sudah masuk ini. Kita coba lihat statistiknya dari data saya kita. Variabelnya nickel aja. Full statistik. Nah, pas sudah di running kita bisa lihat data yang masuk itu 291. Ya, kita cross check ke collar kita. Ya benar, di sini 292 itu termasuk heading, berarti 291. Dan sampelnya 3700, kita cek di SI. Kalau kita scroll paling bawah itu 3701, termasuk heading berarti 3700, benar. Kita lihat min dan standar variance nih, kita lihat buat bikin variogram. Selanjutnya cara bikin variogramnya itu di EDA. Di EDA ini kita masukin data kita dulu, assign. Nah, di bagian variogram nih kita drag NI kita ke sini. Kalau udah oke, kita otomatis apply aja. Dia bakal keluar. Oke. Slide. Ya, saya jelaskan cara pakai variogram ini cukup mudah. Di sini calculation mode-nya itu omni, kita bikin omnidirection dan kita hidupkan number of pair di setiap titik. Dan kita lihat fittingnya. Di sini tuh fittingnya hampir mendekati 0, itu 1,3 kali 10 pangkat min 7, berarti ini itu variogram yang lumayan bagus itu. Kalau bisa mendekati 0. Karena kita di sini latihan aja, langsung kita save aja sebagai NI raw variable model. Oke, cukup, kita tutup. Sekarang kita bikin grid dari data kita dulu. Kita harus lihat dulu data kita. Masuk. Nah, ini bor kita secara 3D ya, bisa dilihat. Jadi kita harus bikin grid yang menutupi data bor kita. Pertama sini create aja langsung, bentuknya 3D. Referensinya itu dari data saya kita reset. Ini grid file kita namain aja. Grid ukurannya 14 kali 14 kali 20. Enter. Oke, semuanya otomatis aja. Itu kita create. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, gridnya akan menutupi data kita. Gridnya kan ini lumayan gede ya, jadi kita harus potong biar sesuai sama bentuk grid hole kita. Caranya kita masuk ke import points dari file collar. Nah, itu gunanya kita tadi ada data floor dan roof ini sebagai pengganti Z. Pastiin ini kita ganti role-nya jadi Z. Outputnya ini kan floor, jadi kita floor aja, samain. Enter.
floor udah import, dan selanjutnya roof. Lupa sebagai Z, ganti nama jadi roof. Enter. Oke, tadi kan floor dan roof ini masih berapa poin. Karena kita mau jadi dia surface pakai mesh, kita create mesh from points di sini. Pakai floor yang pertama, surface-nya mesh underscore floor aja. Enter. Run. Yang kedua kita mau bikin roof, jadi kita ganti mesh underscore. Enter. Run juga. Ceknya kita tarik coba floor. Nah, saya lihat floornya itu di bawah drill hole dan roofnya di atas, jadi menutup drill hole kita. Selanjutnya kita mau motong si grid besar ini biar sesuai sama roof dan floor kita. Caranya subblock model, kita bikin subblock from mesh dengan grid file yang besarnya, kita pasang, kita potong dengan topnya itu roofnya dan bottomnya itu surface floornya. Kalau udah, kita autoin aja semuanya, outputnya sebagai subblock file, subblock score grid. Enter. Run. Oke, udah kita close aja. Bloknya kita tarik set. Nah, kita matiin surface yang lain, dia bakal membentuk surface baru yang ngikutin floor sama roof tadi. Nih, floor roof tadi. Kalau udah, kita bakal kriging di dalam blok ini. Caranya kita interpolasi, kita kriging. Masukin ini variogramnya. Outputnya di dalam subblok kita menggunakan parent bloknya itu yang besar tadi. Kita checklist blok rigging, yang lain nggak usah di checklist, kita next aja. Next lagi. Top line kita nyalain dulu, so, kita bisa lihat rigging kita di sini. Target belum di-create tulisannya. Karena ini ellipsoidnya udah ini ya, sesuai settingan selanjutnya, kita ikutin aja. Terus sekarang kita next aja. Jadi variance. Run. Coba create on target block sekarang. Next. Oke.
Oke, next. Oh, jadi kita harus pilih ellipsoid. Saat ini ngikutnya menurut variograf kita, jadi pilih ellipsoid minimum. Saja. Tadi split kriging result di 3D. Nah, gitu. Jadi waktu udah jadi kriging kita harus ekspor dia. Yang ini ya. Kita ekspor CSV. Yang kita ekspor itu tiga-tiganya krik, standar deviasi, dan variance-nya. File kita pilih hasil kriging aja. Ya. Oke, ekspor. Tadi itu karena ketimpa. Sini kita buka contohnya. Ini adalah hasil krigingnya. OK, NI ini hasil krigingnya, dan ini standar deviasi, ini variasinya. Kita buka rumus tabel transaksi kita. Kita bagi dua aja. Dengan hasil kriging itu tadi, nilai OK krig ini kita copy, kita ganti ke nilai OK krig yang sini. Yang standar deviasi kita ganti yang di D, dan di variansi kita ganti yang C. Sama kayak rumus sebelumnya. Ini klasifikasi juga sama rumusnya. Untuk volume di sini menggunakan luasan sel dari gridnya itu 14 kali 14 dan dikali hasil kriging. Tonasenya dikali dengan densitas nikel. Hasilnya di sini paling banyak di measure, yaitu sebanyak 10 juta ton. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila pada penyampaiannya banyak kurangnya. Sekian, saya tutup. Terima kasih.